Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi materi kelompok kami yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Etika dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Faisal MPD dengan anggota kelompok Adik Lianizmade dengan NPM 21125610, Ali Husein Al-Idrus dengan NPM 21125570, Amanda Putri Cahyawardani dengan NPM 21125571, Albidah dengan NPM 21125605, Dias Aisyah Damayanti dengan NPM 21125588, Fitria dengan NPM 21125574, Muhammad Fazrianur dengan NPM 21125577, Muhammad Muhlisin dengan NPM 21125614, Muhammad Nazula Rizky Fajrid dengan NPM 21125609, Muhammad Ramadoni dengan NPM 21125578, Nur Nafilah dengan NPM 21125579, Siti Rizkiyah dengan NPM 21125608, dan terakhir ialah Wahdah dengan NPM 21125601. Baik, perkenalkan nama saya Adik Lianizmade dengan NPM 21125610. Di sini saya ingin mempresentasikan yaitu bab 1 pendahuluan. 1. Latar belakang masalah. Nilai norma dan moral merupakan suatu konsep yang berkaitan hubungannya dengan Pancasila. Maka, ketiganya akan memberi pemahaman yang saling melengkapi sebagai sistem etika. Pancasila merupakan suatu sistem filsafat, pada hakikinya merupakan nilai yang menjadi sumber analisis norma, baik norma hukum maupun moral dan lainnya. Selain itu, terdapat juga pemikiran-pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasional, dan konferensif. Oleh karena itu, pemikiran filsafat adalah suatu nilai-nilai yang mendasar yang memberikan landasan bagi manusia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebab itu, Pancasila sebagai sistem etika merupakan hal penting untuk seluruh manusia, khususnya rakyat Indonesia. Sekian dari materi penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok kami. Terima kasih. Izinkan saya, Ali Husein Al-Idrus, NPM 21125570, untuk meneruskan presentasi dari teman saya. Bab 2 pembahasan. A. Konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. 1. Pengertian etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, ethos. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau tentang adat kebiasaan. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika dibagi menjadi dua kelompok, yaitu A. Etika umum, mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap manusia. B. Etika khusus, membahas prinsip-prinsip tersebut di atas dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu, etika individual, maupun makhluk sosial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Aliran-aliran etika. Aliran-aliran etika, ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat, meliputi etika keutamaan, teologis, deontologis. Etika keutamaan atau etika kebijakan adalah teori yang mempelajari keutamaan, virtu. Artinya mempelajari perbuatan baik atau buruk. Etika teologis menganggap nilai moral dari suatu tindakan dinilai berdasarkan pada aktivitas tindakan tersebut dalam mencapai tujuannya. Aliran-aliran etika teologis meliputi hedionisme, utilitarianisme. Etika
Deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Kewajiban moral mengandung kemestian untuk melakukan tindakan. Nama saya Dias Aisyah Damayanti, NPM 21125588. Saya akan meneruskan materi selanjutnya. Yang ketiga, etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarin dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan meluluhlantakkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. Ketiga, masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara. Keempat, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia. Keenam, banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar, seperti kasus penggelapan pajak oleh perusahaan, kasus Panama Papers yang menghindari atau mengurangi pembayaran pajak. B. Mengenali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. 1. Sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofische Grundlage atau Weltanschauung. Artinya, nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika. Tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Masyarakat dalam masa Orde Lama telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan istilah berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri Cahyawardani, NPM 21125571. Di sini saya ingin melanjutkan materi dari teman saya, yaitu 2. Sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat kita temui dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhlisin dengan NPM 21125614. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya, yaitu 3. Sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar Grundnorm sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya akan semakin konkret norma tersebut. Atau Kailan 2011-487. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi atau Grundnorm yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya, bersifat konkret. Sekian, terima kasih.
Nama saya Muhammad Nazura Rizky Fajrin. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. C. Dinamika dan tantangan Pancasila dalam sistem etika. 1. Dinamika Pancasila dalam sistem etika. Pertama, pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik, tetapi dimenangkan 4 partai politik, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), dan Partai Nahdlatul Ulama (PNU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Kedua, pada zaman Orde Baru, sistematika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4. Pada zaman Orde Baru itu pula muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, manusia Indonesia seutuhnya adalah makhluk monopluralis yang terdiri atas susunan kodrat, jiwa dan raga, kedudukan kodrat, makhluk Tuhan dan makhluk berdiri sendiri, sifat kodrat, makhluk sosial dan makhluk individual. Keenam unsur manusia tersebut saling melengkapi satu sama lain dan merupakan satu kesatuan yang bulat. Ketiga, sistematika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi, namun seiring dengan perjalanan waktu disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan serta machiavellisme menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Dua, tantangan Pancasila dalam sistem etika. Pertama, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama berupa sikap otoriter. Kedua, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK atau nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara. Ketiga, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Misalnya, munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. D. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. 1. Esensi Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat, artinya menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Kelima, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata, deontologis, atau menekankan pada tujuan belaka, teleologis, tetapi lebih menonjolkan keutamaan, virtu etis yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri.
Perkenalkan, nama saya Siti Rizkiah dengan NPM 21125608, ingin melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. 2. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Kedua, Pancasila sebagai sistem etika bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara. Keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas. Kesimpulannya adalah Pancasila merupakan suatu sistem filsafat, pada hakikinya merupakan nilai yang menjadi sumber analisis norma, baik norma hukum, norma moral, dan lain-lain. Selain itu, terdapat juga pemikiran-pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasional, komprehensif. Oleh karena itu, pemikiran filsafat adalah suatu nilai-nilai yang mendasar yang memberikan landasan bagi manusia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga setiap rakyat Indonesia sangat diharuskan untuk dapat beretika dalam kehidupannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.